Dan orang-orang ini biasanya orang-orang pilihan Allah. Apalagi cuacanya begini ya Bu ya. Diistiqomahkan ya Bu ya. Ada yang dipilih Allah juga, ada yang istiqomah, ada yang kurang istiqomah. Yang istiqomah ini kalau ibarat perumahan itu VIP-nya. Kalau yang kurang istiqomah ya perumahan yang kesini-sininya. Jadi dunia itu sebetulnya misalan untuk kehidupan di sana. Kelihatan orang itu nanti akan dapat apa, fasilitasnya apa, kelihatan ketika di dunia Bu. Jadi pemisalannya kalau rumah kan ada VIP, ada yang biasa ya, ada yang sangat sederhana. Rumah sederhana kan gitu kan, harganya juga lebih murah. Sebenarnya di surga juga begitu Bu, kita menempati rumah juga sama, menempati fasilitas yang Allah berikan juga sama, sesuai dengan perjuangan keras kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau yang santai-santai kan nanti dapat rumah yang RSSS ya, rumah yang sangat sederhana. Kalau kita mudah-mudahan dapat VIP ya Bu ya, yakin deh sama Allah, semangat kita ngaji. Oleh karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang mudah-mudahan nanti dapat surganya Allah Firdaus. Firdaus itu surga VIP Bu. Karena di bawah Firdaus 50 ke bawah surga biasa. Nanti surga yang sangat sederhana ada gitu ya. Makanya surga bertingkat-tingkat gitu. Kita mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ini kedinginan nih sebetulnya. Nggak bisa Bu, harus yang tinggi, pakai bangku, injek ujungnya, terus diputar aja satu, angka 1 gitu, angka 3 kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut Mutiara Hikmah Al-Quran, Surat Al-Fatihah ayat kedua. Kemarin ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau mulai perbuatan diawali dengan Bismillah, pertama di situ ada kemuliaan dalam pekerjaan kita. Ya, kita ulang sedikit. Ada kemuliaan dalam pekerjaan kita. Ada pertolongan dalam pekerjaan kita ketika kita memulai dengan Bismillah. Kemudian dengan Bismillah ada ta'zim namanya, keagungan. Menunjukkan Allah itu hebat. Ibu yang diinjek pinggirnya Bu, ujung sana. Jadi enggak patah. Tarik lagi Bu ke sana. Nah, kan ini mah bisa kayaknya. Tinggi. Nah. Enggak dipegang juga enggak apa-apa. Ada pensil. Nah, gitu. Jalan matiin aja ya. Dingin ya, saya juga dingin. Litazim ya, Ibu. Yang kedua, membaca Bismillah kita mengagungkan Allah. Yang ketiga, dengan membaca Bismillah litarki anisyayam. Setan itu meninggalkan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim setiap kita. Jadi setan meninggalkan kita. Kalau ibu nggak pengen digoda setan, sering-sering banyak-banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Setan tinggalin kita, dia nggak mau godain kita ketika kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khususnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walaupun kita sedang nggak mengerjakan apa-apa gitu. Iya, ibu baca ada orang yang mendawakan Bismillah sekian ratus, sekian ribu itu Bu ada. Kenapa? Karena di situ ada kemuliaan. Ada orang yang menginginkan hajatnya terkabul, dia membaca banyak-banyak membaca Bismillah. Bisa 1000 kali ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 1000 kali. Ya, pengertian kita kalau mau mengerjakan sesuatu baru baca Bismillah selama ini. Iya. Nah sekarang daripada diam ya Bu ya. Iya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Setan tuh pergi, nggak menemani kita gitu. Lagi diamnya, lagi tidurnya, lagi makannya.
lagi segala macamnya. Ketika kita memulai baca Bismillahirrahmanirrahim, litarji syayatin. Jadi setan-setan itu pergi dari kita. Nah itu ya kemarin. Kemudian dengan Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan ditutup akses pintu neraka yang dijaga oleh 19 malaikat penjaga pintu neraka, yaitu pintu apa namanya, malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu pemaksa, malaikat yang pemaksa gitu Bu. Pokoknya kita suka nggak suka dia paksa, dia tarik. Tapi kalau kita selalu mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat yang 19 itu tidak berkutik Bu. Kita dijauhkan dari terbukanya pintu-pintu api neraka. Gitu. Jadi itu kata Rasulullah ya. Lawahatul lil bashar. Kemudian ada kalimat tis'ata asyar gitu ya. Dalam surat apa itu? Ada 19 malaikat penjaga neraka. Nah, selesai kita kemarin sudah keutamaannya, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan bismillah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah ya, ada yang wajib. Kemudian bismillah itu dalam surat Al-Fatihah itu yang mewajibkan siapa aja, yaitu Imam Syafi'i sama Hambali. Cuma kalau Imam Syafi'i dikeraskan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai selesai. Nah itu. Kalau Imam Hambali bismillahnya gini pelan, tapi wajib juga sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Imam Hambali. Kalau menurut Imam Maliki tidak wajib. Enggak baca juga nggak apa-apa, langsung aja dia mah Bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Itu Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi mensunahkan. Kata Imam Hanafi sunnah, tetap baca tapi pelan. Terus taruh Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Selesai. Sudah ya? Jadi rangkuman yang kemarin sudah saya ulang. Lanjut sekarang ayat yang kedua. Ini menurut Imam Syafi'i sama Hambali ya. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb Tuhan semesta alam. Kenapa membaca ayat keduanya Alhamdulillah kata ahli mufassir? Karena ketika di ayat yang pertama bukan bismillah, artinya apa? Dengan menyebut nama Allah aku bisa sembahyang. Dengan pertolongan Allah, dengan keagungan Allah, dengan Allah. Tahu apa arti dengan Allah? Bersama berarti kan? Kita bisa sholat itu karena ada Allah di situ memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa sholat gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah aku sholat, dengan menyebut nama Allah aku puasa, dengan menyebut nama Allah aku bisa bersedekah, dengan menyebut nama Allah aku bisa wudhu. Kan kita pakai bismillah untuk perbuatan-perbuatan amal ibadah. Kita di situ memberikan satu keyakinan bahwa yang memberikan kekuatan dan kemampuan kita bisa melakukan itu tuh karena adanya Allah gitu. Kalau bukan karena Allah yang nolong nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Karena kita manusia yang lemah, karena kita manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Dibikin aja satu urat kecil Allah simpangkan, ibu nggak bisa jalan. Gak bisa, ini juga tangan eplek-eplek lah segala macam. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan. Jadi bismillah itu menunjukkan setelah kita mengucap bismillah ada sesuatu pekerjaan yang kita lakukan. Dan pekerjaan itu diizinkan, ditolong, dibantu, diberi kekuatan oleh Allah. Maka kalimat selanjutnya ketika kita mampu melakukan, buka pintu bisa, masak, cuci segala macam bisa.
kita mengucap syukur kepada Allah setelah bisa melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Maka kita mensyukuri Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau kita bilang Alhamdulillah. Kan gitu. Kenapa Alhamdulillah di ayat kedua? Kata para ulama, karena kita sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan setiap perbuatan ibadah yang diperintah oleh Allah. Maka kalimat selanjutnya adalah memuji. Kalimat selanjutnya adalah mengagungkan. Jadi kalau orang, saya dulu Bu, belum ngerti ketika guru saya begini, setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Atau dia habis sujud syukur, selalu beliau bilang begini, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyak yang mengucapkan Alhamdulillah, kemudian istighfar. Saya bilang, saya dijelaskan oleh beliau, kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Karena kalau Allah tidak menolong saya untuk bisa sholat, saya tidak akan bisa sholat tepat waktu. Kalau Allah tidak menolong saya untuk bisa berusaha untuk khusyuk, Allah gak bakalan nolong saya bisa seperti itu katanya. Kalau enggak Allah tolong saya bisa sholat dengan tu'maninahnya benar, pasti sholatnya amburadul, kayak ayam matuk makanan, tuk 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 tuk, tuk selesai. Tapi saya bisa sholat sekian menit, saya bisa sholat dan zikir sekian jam, saya bisa baca Quran, saya bisa zikir dan sebagainya. Maka ucapan yang pertama yang keluar dari mulut saya adalah Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Setelah saya pelajari, Masya Allah, kita nggak bisa Bu melakukan ibadah gitu kalau tidak ditolong sama Allah. Maka kalau kita sudah merasa ditolong sama Allah, Ibu bisa datang ke sini. Ucapan nanti setelah pulang, Alhamdulillah ya Allah bisa ngaji. Alhamdulillah ya Allah saya bisa sehat sehingga bisa duduk di majelis ilmu. Atau di rumah ketika Ibu habis wudhu, ya Allah Alhamdulillah dikasih kemampuan saya bisa wudhu. Ya Allah Alhamdulillah dikasih kemampuan saya bisa sholat. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam hal-hal melakukan hal-hal kebaikan, kita memujinya ke Allah, bukan memuji diri kita sendiri. Oh saya bisa ya, kan suka gitu ya. Padahal kan pagi ini, siang ini, oh saya bisa, oh berarti karena saya sehat, karena saya sungguh-sungguh. Jangan Bu. Ini namanya meniadakan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita belajar tauhid ya Bu ya. Kemudian belajar bagaimana keimanan dan akhlak kita kepada Allah. Itu akhlak namanya. Namanya apa? Adab. Adab itu di atas ilmu Bu. Kadang kita suka merasa hebat, merasa punya kekuatan. Itu ketika kita tidak mengucapkan Alhamdulillah berarti kita tidak beradab kepada Allah. Itu saya kalau belajar sama guru saya, ya Allah, Masya Allah ya. Adabnya luar biasa sama Allah. Alhamdulillah. Apa aja Alhamdulillah. Dan satu lagi, nggak lepas dari istighfar. Alhamdulillah karena sudah diberi kemampuan. Astagfirullah karena mungkin saya lalai atau saya banyak salah. Cuma dua kalimat yang banyak kedengaran sama kita. Alhamdulillah sama astagfirullahaladzim. Jadi hidupnya itu cuma bersyukur bertaubat, bersyukur bertaubat. Bagaimana nggak bersih ya? Nanti kalau orang sudah bersih Bu, bisa melihat alam malakut, alam. Kita bukan belajar itu di sini ya. Cuma itu nanti akan terbukti. Kalau masih sama nggak bisa Bu. Alam malakut. Jadi artinya setelah kita membaca Bismillah tadi, artinya kita diberi kekuatan oleh Allah kan dengan nama Allah. Kemudian kita membaca Alhamdulillah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah samanun kulli ni'mah. Saman itu bahasa Arabnya harga. Kam saman gitu ya. Berapa ini harganya? Jadi Alhamdulillah itu adalah harga dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa? Kita kalau lihat tangan kita sehat Bu, itu harusnya ada harganya.
Alhamdulillah ya Allah. Kita nggak dikasih stroke, ya bisa akal pikiran kita bisa berjalan ya Allah, alhamdulillah. Itu harga dari yang Allah beri kepada kita kesehatan. Maka ketika kita ingat itu buru-buru ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah aku bisa jalan. Alhamdulillah ya Allah saya bisa ngomong. Alhamdulillah saya bisa melihat. Itu harga dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu alhamdulillah. Harus dibayar. Maksudnya begitu, Bu. Harus dibayar, harus diganti. Allah ngasih nih, kalau kita dikasih manusia kan makasih kan begitu. Tapi ketika Allah memberi kita ngucapinnya alhamdulillah. Itu berarti kita membayar pemberian Allah. Kita bayar. Ibu kalau Mbak ada ini tangan kebas ya, kebas. Jadi pengennya doanya itu apa Ibu ya? Ibu tangan kebas tapi kan belum setruk. Ya, maksudnya Udah alhamdulillah aja. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih ada orang yang setruk. Alhamdulillah. Yang setruk ketika badannya nggak bisa bergerak. Alhamdulillah ya Allah, sebelah mati. Saya masih bisa minta tolong ke orang. Ada yang mandiin ya Bu ya, ada yang ngusapin, ada yang ngasih makan, kan nyuapin. Makin lemah kita Bu, makin banyak penolongnya. Makin kuat makin banyak. Alhamdulillah aja Bu. Orang mati di kuburan, tolong gak ada yang nolong dia. Kita mah masih hidup Bu. Ya pokoknya intinya hidup itu baik ketika dapat ujian itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Orang pasti kalau udah imannya seperti para nabi pasti bilangnya alhamdulillah. Kita mah belum Bu. Imannya belum sampai ke sana. Kalau sudah sampai ke sana nggak masalah. Karena sudah mengerti tahu hikmah di balik musibah itu ada kebaikan. Pasti bilangnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah amanun lin ni'mati min zawaliha. Kalau tadi alhamdulillah samanun. Alhamdulillah itu harga dari apa yang Allah berikan kepada kita, harus kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Itu harganya dengan mengucapkan alhamdulillah. Murah Bu dibanding apa yang Allah berikan kepada kita. Cuma disuruh Allah bilang alhamdulillah, udah harganya itu aja kata Allah. Kalau kamu mau ngucapin syukur kepada aku. Terus kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah amanun lin ni'mati min zawaliha. Alhamdulillah itu adalah pengikat, pengaman supaya nikmat itu terus ada sama diri kita, terus-terusan. Namanya amanun lin ni'mati min zawaliha. Kita dikasih oleh Allah mata bisa melihat Bu. Kalau kita ingin terus-terusan bisa melihat, tangan ingin terus-terusan bisa bergerak, kaki juga, kata Nabi, ikat nikmat itu supaya nggak pergi. Caranya gimana? Ucapin alhamdulillah. Bisa ngelihat ibu kita, ya Allah, alhamdulillah bisa ngelihat. Maka nikmat itu akan nempel terus sama kita. Atau ketika kita melihat anak kita Bu, anak kita menyenangkan nih, nyenengin ya. Ibu ada sih bandel-bandelnya, tapi banyak kan nyenenginnya lah daripada bandelnya ya. Ya Allah, makanya kan kita totohan pengen punya anak. Kalau banyakkan bandelnya kita kagak pengen punya anak. Kalau daripada banyak menyakitinnya kan. Ketika kita melihat anak kita, suami kita, itu ibu harus sering mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Supaya nikmat yang ada pada keluarga kita nggak hilang. Karena kalau kita tidak mengucapkan alhamdulillah, anak kita nyenengin Bu saat ini solehah. Dijaminkah 10 tahun kemudian dia jadi anak yang soleh dan solehah? Dijamin nggak Bu? Belum tentu. Kalau kita tidak pandai, tidak banyak membaca, mengucapkan alhamdulillah, itu anak bisa jadi yang tadinya soleh jadi toleh. Kita balik sekarang. Anak ini nyebelin, ngeselin, bikin ulah sekarang. Tapi kita selalu bilang, ya Allah, dia dihadirkan sama Engkau, pasti ada maksud dan tujuan yang baik. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur terus sama Allah Bu.
di kemudian hari si anak ini yang selalu bikin masalah, insya Allah Allah balik, Allah putar dia menjadi anak yang berbakti. Jadi apapun yang dihadirkan oleh Allah, ibu bersyukur aja dulu gitu. Syukur itu, alhamdulillah itu mengikat nikmat yang baik. Kalau sekarang nikmatnya belum baik, insya Allah di kemudian hari nanti Allah akan ubah menjadi baik. Yang baik Allah akan terus-terusan, tidak akan hilang gitu. Yang kita sekarang dikasih rizki oleh Allah berkecukupan. Kalau kita sering berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Lihat rumah kacanya, lihat AC di rumah, alhamdulillah ya Allah. Di luar masih banyak orang yang begini-begini. Kita bersyukur luar biasa, Bu. Kita lihat punya kendaraan motor, ya Allah, alhamdulillah. Yang punya kendaraan mobil, alhamdulillah. Insya Allah kata Nabi, ini pengikat nikmat. Yang punya mobil minimal punya mobil terus, atau Allah akan tambah kenikmatannya diganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik ini pemanaannya bisa luas, bisa mobilnya tetap, tapi kita nanti dijaga dari mara bahaya, kecelakaan dan sebagainya. Atau pokoknya kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, hasilnya nikmatnya akan Allah tambah, akan Allah jaga, tidak lari, tidak keluar. Kalau kita jarang mengucapkan alhamdulillah, dikasih nikmat nih sama Allah, ibu, udah punya motor, udah punya mobil, jarang bersyukurnya, pada suatu saat nanti akan Allah ambil lagi. Allah ambil lagi. Kenapa? Nggak pandai bersyukur. Dari mana kalimat itu? La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu selalu bersyukur, dan harga dari nikmat yang kita dapat, harganya dengan mengucap alhamdulillah. Jadi ibu yang udah punya kendaraan, udah punya rumah, udah punya anak yang enak, segala macam, sering-sering banyak baca alhamdulillah. Tatap anak kita, alhamdulillah. Tatap suami kita. Kita tatap sahabat-sahabat kita ini, alhamdulillah. Maka ketika kita ngaji alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu kan sedang memuji Allah, Bu. Itu ketika kita memuji Allah, malaikat 70.000 malaikat, ada yang mengatakan berduyun-duyun ribuan malaikat turun ke bumi mencatat apa yang kita sampaikan tadi. Ibu yakin aja. Dan di sini sudah ada yang jadi saksi melihat malaikat turun naik. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Kenapa? Karena ketika kita menyebutkan itu, Bu, itu malaikat itu berduyun-duyun. Mungkin kita belum mengenal ilmu kasaf ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah bertarekat tuh biasanya mengenal ilmu itu. Karena kan selalu dibersihkan kalbunya. Selalu bertobat, tiada kosong waktunya untuk bertobat kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Itu ketika kalimat yang saya ucapkan tadi, Bu, alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yaitu kama yuhibbu rabbuna wa yarda, itu hadis Rasulullah, Bu. Maka malaikat berduyun-duyun saling senggol-senggolan gitu. Besok ngaji lagi. Berduyun-duyun ya, berlarian turun naik, kan malaikat naik ke atas turun ke bawah, naik ke atas. Gitu. Jadi ada kemuliaan di dalam kalimat alhamdulillah. Maka ketika kalimat alhamdulillah ini kita baca, kullu mri'in jibalin la yubda'u fihi alhamdulillah. Kalau yang kemarin fihi bismillah. Jadi hadis Rasulullah itu ada kullu mri'in jibalin la yubda'u fihi bismillah. Ada kullu mri'in jibalin la yubda'u bihi alhamdulillah. Tidak sempurna pekerjaan seseorang. Setiap pekerjaan seseorang yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, hari ini kita alhamdulillah. Jadi hadis itu ada kullu mri'in jibalin la yubda'u fihi alhamdulillah. Ada hadis kullu mri'in jibalin la yubda'u fihi bismillah, yang sering disampaikan kita mendengar materi-materi dari ustaz-ustaz itu cuma yang kullu mri'in jibalin la yubda'u fihi bismillah.
Alhamdulillah jarang disampaikan. Saya juga Bu, ketika belajar ini kalau ditafsir kitab-kitabnya yang udah agak tinggi dikit, kan kita mah pengajiannya sering, jadi saya sampaikan yang agak naik lagi, jangan di bismillah mulu gitu, karena alhamdulillah pun punya kemuliaannya yang tiada tanding. Jadi kan kita harus lebih luas lagi jiwa kita, pengetahuan kita. Di mana ketika kita baca alhamdulillah. Jadi bisa di awal dengan bismillah, bisa di akhir dengan alhamdulillah. Bisa alhamdulillah ini di awal. Kalau kita tidak membaca alhamdulillah, maka perbuatan tersebut kurang berkahnya. Seperti kita tidak membaca bismillah dalam melakukan suatu pekerjaan ibadah. Itu kurang keberkahannya. Berdoa juga di awal alhamdulillah. Jadi begini Bu, ada yang diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada diawali dengan alhamdulillah aja. Nih, pemahamannya seperti apa? Kita lihat. Ketika ibu melihat anak, nih, anaknya nengin, baca bismillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Kalau kita enggak artinya di situ maksudnya. Ketika dapat nikmat, dikasih uang sama suami ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Pasti alhamdulillah. Artinya di sini maksudnya kullu mri'in jibalin la yubda'u fihi alhamdulillah fahuwa abtar. Kurang keberkahannya kalau kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita ketika dapat nikmat maka akan putus keberkahannya. Putus Bu. Kalau ibarat sayap kan ada 2 sayap ya. Sayap satu putus kan susah terbangnya. Terpatah-patah. Jadi begini maksud saya Bu. Di sini dalam tafsir itu dikatakan kalau kita tidak membaca alhamdulillah ketika dapat nikmat, maka nikmat tadi bisa hilang kebaikannya. Nikmat tadi, contoh kita anak bilang, "Ma, saya dapat juara, Ma, saya dapat medali." Wah, kamu hebat. Kita nggak bilang alhamdulillah. Wah, kamu hebat. Anak siapa dulu dong? Nanti kita makan-makan. Itu anak hebat Bu. Nanti keberkahannya hilang. Keberkahannya bentuknya seperti apa? Bisa saja solehannya tidak dapat. Cerdas si cerdas anaknya Bu, pintar si pintar mungkin anaknya. Tapi di kemudian hari dia akan menyengsarakan orang tuanya. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena tidak diikat dengan alhamdulillah. Atau dapat rezeki Bu, dapat keuntungan, lupa nggak baca alhamdulillah. Maksudnya ketika dapat itu tuh di awal-awal baca alhamdulillah. Ini baterainya mau habis, ada yang bisa ngecas. Jadi kullu mri'in jibalin la yubda'u fihi alhamdulillah. Kemudian dalam mengucapkan alhamdulillah itu ada 4 tempat. Kayak kemarin Bu, bismillah kan 4 tempat ya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa haram. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah wajib itu ketika di mana? Ketika sholat. Kan di dalam sholat ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin ketika sholat. Atau ketika Jumat, sholat Jumat atau khutbah Jumat. Kan khutbah Jumat wajib. Ada kalimat alhamdulillahnya ya. Itu yang wajib ketika sholat. Yang sunnah ketika kita mendapat nikmat. Ya. Ketika sunnah, ketika kita mendapat nikmat. Contoh kita dapat nikmat harta, dapat nikmat sehat, dapat nikmat anak dan sebagainya. Ucapkan alhamdulillah. Itu sunnah. Ketika makruh kita membaca alhamdulillah di tempat-tempat yang kotor. Gimana Bu? Toilet. Ya. Nah, kemudian kalau yang haram mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapat nikmat yang dihasilkan oleh hal-hal yang haram. Contoh, ada orang judi,
dapat apa tuh nomor apa ya, lotre lah, kamu dapat 1 miliar, alhamdulillah. Itu haram Bu, pekerjaannya haram. Atau ada orang iya ya bayar rentenir, bayar riba, Pak saya mau bayar cicilan nih, cicilannya sekian, bunganya 200.000, alhamdulillah saya bisa bayar, haram. Kemudian ada yang tidak boleh ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tidak haram sih Bu, cuma tidak beradab. Tahu Bu, tidak beradab, tidak berakhlak. Ngucapin alhamdulillah ketika yang lain hangus kebakaran, ruko kita yang selamat. Ruko kamu selamat, alhamdulillah teman-temannya. Itu nggak boleh, nggak beradab. Walaupun ada yang meninggal, terus iya, astagfirullah. Di bis itu pada kena kecelakaan semua. Kita doang, alhamdulillah saya doang yang selamat gitu. Ibu jangan ngomong gitu di depan orang-orang yang kena musibah, nggak boleh. Iya, dalam hati boleh. Artinya kita ke makhluk tuh harus jaga perasaan mereka. Ini nggak boleh alhamdulillah seperti ini, ya Bu ya. Kita kan suka begitu ya. Yang lain, oh nilainya ancur-ancur jeblok nggak lulus, saya bilang alhamdulillah di depan dia. Jangan, dalam hati aja. Iya, sabar ya, sabar, nanti di kesempatan yang lain mudah-mudahan bisa lulus kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita suka keceplosan ya Bu ya. Niatnya bukan ingin menyakiti mereka, sebetulnya ingin bersyukur kepada Allah. Cuma di sini kata para ulama nggak boleh kalau di depan orang-orang yang kena. Kan kebanyakan nggak tahu. Saya cerita ya, di Kroya waktu saya baru nyampe sana, pasar Solo ini kebakaran. Satu toko di tengah itu suka sedekah kan, tapi orang-orang pada masih selamat ngasih ini. Kalau dikasih selamat sama orang nggak apa-apa Bu. Nggak tahu orang kalau harus ngucapin alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau orang lain ucapin selamat, alhamdulillah ya ruko kamu nggak kebakar. Dianya jangan bilang iya alhamdulillah ruko saya doang yang nggak kebakar, jangan gitu. Nggak beradab. Kemudian alhamdulillah itu kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena di situ ada pengakuan terhadap nikmat Allah. Ibu kalau kita suka ngaku ya Bu ya. Bukan suka ngaku-ngaku bukan ya, suka ngaku dengan ngaku-ngaku beda. Artinya ada orang berbuat baik kepada kita, terus kita akuin. Orang yang berbuat baik itu seneng nggak Bu sama kita? Seneng. Allah lebih seneng daripada ketika kita berterima kasih apa-apa ke manusia. Allah seneng banget Bu. Kenapa? Karena Allah merasa diakui. Diakui pertama itu. Kenapa kita membaca alhamdulillah? Yang kedua, menetapkan bahwa itu adalah pujian buat Allah. Yang pertama meyakini Allah itu ngasih gitu. Oh berarti Allah ada gitu Bu. Yang kedua menetapkan pujian itu sehingga kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang suka mengucap alhamdulillah itu menunjukkan secara ilmu tasawuf ya. Kalau orang selalu mengucapkan alhamdulillah itu menunjukkan dia didekati sama Allah. Bukan hanya kita dekat dengan Allah, tapi dia didekati oleh Allah. Itu Bu. Hebatnya orang yang selalu mengucap alhamdulillah. Kita lihat ketika kita tidur ya Bu ya. Terus jam 3 bangun. Pertama yang diucapkan yang keluar dari mulut kita apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang kita ingat siapa berarti ketika baru bangun tidur? Allah. Orang tidak akan ingat Allah kalau enggak ditolong sama Allah. Berarti Allah ini dekat dengan kita. Baru bangun tidur yang masih setengah mati belum nyawanya belum balik kata anak-anak tuh kalau dibangunin. Ntar mah nyawanya nunggu balik dulu, duduk lama tuh.
Kadang-kadang kalau nggak dibangunin merem lagi. Begitu. Jadi artinya ketika kita bangun yang diingat Allah, Bu. Ini mah buat pelajaran buat saya. Saya mau ngambil HP. Bangun tidur, malah gini, lihat HP jam berapa. Terus ada WA nggak? Ada SMS nggak? Baca doa. Itu artinya apa? Lupa sama Allah, jauh dari Allah itu. Tapi ketika kita bangun pas duduk, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalimatnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini dibaca disesuaikan dengan keadaan. Tapi inti dari alhamdulillah adalah di setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan, kita ingat Allah itu, Bu. Ingat zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang yang banyak zikir kepada Allah yakin ketika bangun tidur pasti bacaannya alhamdulillahilladzi ahyana. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah. Itu ada yang mengatakan, dulu saya pernah mengajarkan ya Bu ya. Jadi sambil duduk nungguin baca Fatihah dulu. Itu lebih ingat lagi kepada Allah. Jadi hidup ini sebetulnya untuk zikir, Bu. Selalu zikir dan berpikir. Di dalam berpikir ada zikir. Zikir. Artinya ingat terus sama Allah. Bangun tidur ingatnya Allah, Bu. Bukan ingatnya HP. Kadang-kadang habis ingat Allah baru buka HP. Sudah jam berapa ya ini? Ada SMS, udah. Kalau kita nggak pinter-pinter gitunya ya SMS-an aja setengah jam. Sholatnya paling 10 menit, 15 menit. Udah ingat Allah dulu, lihat jam, udah simpen lagi HP-nya Bu, biarin nanti aja jawab SMS-nya. Jawab WA-nya. Itu banyak yang lupa Bu, berarti banyak istighfar ya. Ya, banyak istighfar. Minta tolong sama Allah, Bu. Minta tolong sama Allah. Hidup itu harus Allah terus, Bu. Dalam setiap napas, dalam setiap gerak hidup kita itu Allah terus. Nanti Allah akan tolong kita, Bu. Dekat tidaknya seseorang, banyak ibadah enggaknya seseorang itu tergantung Allah nolong enggak sama dia. Jadi gimana caranya? Doa, banyak doa. Bersihkan qalbu dari ujub, riya, sum'ah, takabur. Itu kalau kita rajin-rajin ngebersihin itu, Bu, itu pertolongan Allah itu akan datang terus. Kok aku jadi sering ingat ya sama Allahnya? Kok aku jadi takutnya sama Allahnya? Itu menandakan kita sering membersihkan yang ada di dalam. Karena kalau sudah dibersihkan, Allah itu bertajalli, Bu. Hadir sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Sifat penyayang, sifat enggak merendahkan, ya Bu ya, sifat enggak takabur, enggak zalim dan sebagainya, itu akan hadir semua. Sifat-sifat Allah yang 99. Nah, jadi tandanya orang yang habis ngelakuin sesuatu ingatnya Allah. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi azhaba wa'afani. Saya kalau lagi mikirin, Bu, kalau saya nggak bisa buang air ketika lagi buang air, ya Allah, kayak apa? Ini Engkau ya Allah, itu terus saja dalam hati. Nanti setelah keluar, pertama yang saya ucapkan adalah ghufranak. Semoga Engkau mengampuni aku. Takutnya ada sesuatu yang Allah tidak sukai kita pikirkan di kamar mandi. Baru alhamdulillahilladzi adhaba anil aza wa afani. Orang yang selalu ingat itu tadi bangun tidur, Bu, sekarang keluar dari kamar mandi ingat Allah, menunjukkan orang ini dekat kepada Allah dan Allah dekat kepada dia. Karena kalau jauh nggak mungkin ucapin itu. Setiap habis apa ucapin alhamdulillah. Habis makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baca lagi doa. Lagi ngapain juga alhamdulillah. Habis hubungan suami istri, Ibu suka baca doa enggak? Tahu nggak doanya? Taunya alhamdulillahirabbil alamin doang. Kadang-kadang kagak ya, ketiduran. Baca, Bu, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Yang nggak punya suami nggak usah nulis. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang suci.
air mani suami kita masuk ke dalam rahim kita. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah nikmat, ya Allah indah, ya Allah suci, ya pokoknya di situ. Masya Allah. Setelah itu istighfar ya Bu. Takutnya kita ketika merasakan kenikmatan itu kita lupa sama Allah. Istighfar. Astagfirullah. Pernah ada ceritanya, astagfirullah, suaminya itu bingung. Kenapa? Emang ada yang salah katanya? Yang emang harus istighfar setelahnya. Kadang kita melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai, takut. Jadi kalau orang itu hidupnya tuh dua Bu, yang harus dibanyakin tuh sebetulnya dalam hidup itu. Satu, alhamdulillah. Dua, astagfirullah. Ketika dapat musibah pun alhamdulillah sebetulnya. Kan itu kebaikan yang Allah hadirkan. Tapi emang nggak mungkin orang bisa menyebut alhamdulillah kalau kita nggak mengerti hikmah di balik ujian gitu. Nggak mungkin. Tapi kalau dia ngerti pasti bilang alhamdulillah. Kemudian istighfar, ya Allah aku kurang soleh, ya Allah aku kurang baik, ya Allah aku masih ada sifat ini, ya Allah aku masih ada ini, nah segala macam, astagfirullah, astagfirullah gitu Bu. Dua kalimat ini jangan pernah ditinggalkan. Yaitu selesai ya alhamdulillah ya Bu. Belum robnya Bu, nggak apa-apa, yang penting kan kokoh ya Bu, walaupun sedikit, walaupun kecil pondasi, tapi kalau kokoh dia bisa mengalahkan pondasi yang tidak kokoh tapi banyak. Iman yang kokoh, pekerjaan ibadah yang dilandasi dengan ilmu itu berkualitas di hadapan Allah. Nilainya tinggi kalau kita punya ilmu Bu, tapi dalam. Kata Nabi, bukan kata Nabi, kata para ulama Bu, al ilmu qablal amal, ilmu dulu yang kokoh sebelum perbuatan. Berbuat apa aja kalau ilmunya kokoh Bu. Kenapa? Karena amal yang sedikit, kata Rasulullah, amal yang sedikit tapi kokoh pengetahuannya, maka akan bernilai di mata Allah tinggi. Orang yang makrifatnya tinggi kepada Allah, itu kan berarti kokoh pengetahuannya Bu. Nggak sekedar dengerin, nggak dalam gitu, besok terusin lagi, cepat selesainya emang. Tapi kalau kokoh Bu, Ibu mempelajari ini kokoh 10 tahun, orang lain 2 tahun selesai, kita 10 tahun baru selesai. Contoh ini mah, orang lain mereteli tapi di awang-awang, sampai sini doang, di awang-awang. Kalau kita sudah nyampe ke sana sedikit, itu bisa menjangkau yang kita belum pelajari, kita akan paham. Kenapa? Karena kokoh itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Kekokohan ilmu seseorang, keyakinan seseorang akan membuahkan ketakwaan, dan ketakwaan akan mendatangkan ilmu yang Allah akan ajarkan. Jadi walaupun sedikit Bu, kita itu harus paham. Kan ada ayatnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu tuh jangan melakukan sesuatu kalau kamu kagak ngerti. Kata Allah kan begitu. Ini bodo amat yang penting ngaji aja. Yang ngajar juga begitu, biar cepat selesai. Atau dia yang ngajar nggak mau belajar lagi. Dia merasa sudah puas dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Harusnya seorang pengajar itu terus memperdalam ilmunya Bu, karena ilmu itu berlapis-lapis. Ilmu itu dipelajari dalam, makin dalam, ada lagi terus dipelajari. Itu tugasnya seorang pengajar, harus lebih terus mengajar walaupun dia merasa sudah punya. Segini aja cukup, gak bisa, jangan begitu seorang pengajar itu. Nah, yang diajarkan harus ilmunya harus dalam. Kalau kita ngambil tafsirnya ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan berbuat sesuatu kalau kamu tidak pahami. Harus paham. Sampai saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran, itu harus paham. Kenapa saya mengucapkan itu? Kenapa Ibu mendengarkan itu? Kalau paham itu enak Bu, nggak bete, nggak cepet bosen. Kenapa? Karena mengerti apa yang kita ucapkan. Begitu. Jadi alhamdulillah tadi selesai ya Bu ya.
Masih panjang sebetulnya, cuma pengetahuan saya sampai di situ. Belum, nanti kalau udah nambah lagi saya tambahin ya di tahun depannya. Rob, kan situ alhamdulillahi robbil. Rob itu artinya pertama dia yang mencipta, kedua dia yang memberikan fasilitasnya, ketiga dia yang memeliharanya. Apa bedanya dengan Allah? Beda, Bu. Kalau Allah itu adalah sosok, nama, zat, sifat yang harus kita ibadahi, itu Allah. Kalau Rob menunjukkan bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu memberikan fasilitas kepada kita. Allah memberikan pemeliharaan kepada kita. Kalau kita mengerti Rob aja, Bu, Ibu pasti makrifat kepada Allah. Kok bisa, Bu? Gini, Bu. Ketika kita yakin diciptakan oleh Allah, kita ini, Allah itu kalau nyiptain kita, Bu, Allah nggak nyanyain, Bu. Kenapa mengeluh nggak boleh? Karena ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah akan memberikan nikmat yang sempurna buat kita, nggak bakalan dikurangi. Yang mengurangi nikmat kita itu adalah dosa-dosa kita. Yang meruntuhkan keimanan, kekokohan, keyakinan kita kepada Allah adalah kita berkeluh kesah kepada Allah. Kenapa? Kalau kita lihat Rob, Allah nyiptain kita, Bu. Itu dari kecil, Bu. Ketika contoh nggak punya dosa, Ibu. Itu makanan datang sendiri kan? Kasih sayang datang sendiri. Betul nggak, Bu? Ketika bayi ditimang, nangis sedikit langsung disusuin. Belum nangis juga udah dikasih makan. Kenapa? Masih bersih kolbunya. Allah hadirkan makanan, rizki yang berlimpah bagi orang yang membersihkan kolbunya. Contoh bayi, Bu. Kenapa? Karena Allah ketika hadir menciptakan kita dari bayi, Allah berikan fasilitasnya. Nah, ketika kita banyak berdosa, kembali ke pelajaran yang Ibu pernah saya ajarkan. Itu nanti kita akan mulai lagi dosa-dosa, maka kita disuruh oleh Allah untuk banyak istighfar dan taubat supaya tidak terhalang rezeki lahir batin kita. Kenapa? Allah sudah mencukupkan, Bu, semua. Jadi kalau orang yang khawatir masa depan, ya, aduh gimana ya nanti anak saya begini, aduh nanti saya gimana ya, itu Allah udah menjamin, Bu, sebetulnya. Udah nyiapin perlengkapannya. Kita punya badan, baju sudah ada kan, tinggal pakai, makanan ada. Yang penting kita ngikuti aja perintah Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dalam Quran surat Toha itu. Kalau kamu menyalahi hukum-hukum Allah, baru hidupmu tuh akan susah. Yang membuat susah kita karena kita menyalahi hukum-hukum Allah. Kalau nggak menyalahi mah nggak susah tuh hidup. Kenapa? Karena kata Allah, kalau aku udah nyiptain kamu, aku kasih fasilitas semuanya. Ibu mau kerja punya mata, dikasih fasilitas mata, dikasih fasilitas kaki, dikasih fasilitas badan kita, semuanya bergerak. Selain itu Allah kasih fasilitas, ada mobil, nggak punya mobil sendiri, ada mobil orang. Kita naik angkot, ada motor, kita naik Gojek, nggak punya motor dan sebagainya. Kalau nggak bisa naik motor kan begitu. Allah kasih fasilitas semuanya. Kalau orang tubuh sudah yakin dengan namanya Rob, nggak bakalan kita tuh resah hidupku. Tenang hidup kita. Oh, aku diciptakan sama Allah, pasti Allah akan nyukupi aku. Kita disuruh pinter, betul nggak, Bu? Allah kasih nggak, Bu, fasilitas suruh supaya pinter? Dikasih apa? Akal. Ini yang pinter beberapa orang saja satu kampung. Yang lain kagak pinter. Kata Allah, kalau kamu nggak pinter, hidupmu jauh dari kesejahteraan, sejahtera lah ya. Karena kamu nggak pakai akalmu. Kalau dipakai akalnya, mah insya Allah sejahtera, Bu. Kenapa Allah pengen kita semua sejahtera? Dikasih fasilitasnya oleh Allah. Maka ibu yang punya anak, didik, arahkan mereka untuk sekolah setinggi-tingginya. Kenapa? Untuk mengisi akalnya. Karena kalau akalnya diisi, dunia, akhirat, semuanya akan dijangkau. Banyak bertobat sama Allah.
banyak bertobat kita, dan ajarkan anak kita juga bertobat kepada Allah. Tidak ada karunia yang terhalang selama kita mau beristighfar dan bertaubat dengan apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan itu, Bu. Beristighfar dan bertaubat itu kunci hidup. Pengen bahagia, pengen tercukupi, itu istighfar dan taubat. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah. Hai kaumku, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah, maka engkau akan beri kehidupan yang nyaman. Bertobat itu harus sholat ya, sholat taubat. Itu sunnah, Bu. Itu sholat itu sunnah. Yang wajibnya kita banyak melakukan kesalahan. Kita banyak borok-borok di kolbu kita gitu ya. Kita banyak lalai sama Allah. Kita banyak merusak manusia. Itu yang pertama. Pertama, kita minta ampun kepada Allah. Apalagi di Ramadan ini, Bu, banyak-banyak mengucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu supaya ditutup kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah, setelah itu nyesel. Apa yang sudah kita lakukan, Bu? Harus tahu dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Sesali, Bu. Ya Allah, dulu saya melakukan ini, astagfirullah. Dengan penyesalan itulah kita tidak akan mengulang lagi, Bu. Kalau nggak nyesel, sebatas istighfar doang, cuma dapat pahala doang, tapi tidak merubah sikap kita lebih baik lagi. Tapi kalau dengan menyesal, insya Allah itu akan membuat perubahan. Karena menyesallah seseorang tidak mau kembali lagi melakukan kesalahan. Tapi kadang-kadang udah nyesel nih, Bu, udah istighfar, berapa lama kemudian lupa ngelakuin dosa lagi. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 134, orang takwa itu bukan berarti orang yang tidak berdosa, Bu. Orang takwa itu banyak kesalahannya juga. Cuma bedanya dengan orang yang gak takwa, ini bedanya, Bu, ya. Orang takwa dengan orang gak takwa, sama-sama berbuat dosa. Apakah orang takwa bisa berzina? Bisa. Apakah orang takwa bisa mencuri? Bisa, Bu. Apakah orang takwa bisa berbuat salah? Sangat bisa. Cuma bedanya dengan orang gak bertakwa begini. Kalau orang takwa itu wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu kalau dia habis melakukan perbuatan dosa, dia buru-buru nyesel, istighfar sama Allah. Ya Allah, tadi saya melakukan ini. Itu mah biasa, Bu, namanya manusia. Kok dia ngomongin orang ngegibah, katanya orang baik. Ini orang takwa itu bisa kepleset. Cuma setelah dia ngegibah, pasti dia akan menyesal kepada Allah. Dia mohon ampun lagi. Tapi kalau orang bukan bertakwa, santai aja berbuat salah juga. Itulah bedanya. Nah, insya Allah dapat ampunan Allah. Rabb dipelihara oleh Allah ya, Bu, ya. Tadi diciptakan, jadi Ibu gak usah pusing lagi. Nanti dikasih anak juga. Serahkan kepada Allah, tawakal. Tawakal, perbaiki diri kita aja yang banyak sambil diarahkan anak-anak kita. Kadang-kadang kita suka banyak mengukur orang lain sih daripada mengukur diri sendiri ya. Padahal hidup itu sebetulnya hasibu qabla an tuhasibu. Ukur diri kita apalagi di Ramadan ini, Bu. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Ihtisab itu kita apa sih yang harus saya perbaiki, kan begitu. Jadi kita bersemangat untuk memperbaiki diri. Ihtisab. Barang siapa yang berpuasa dengan yakin kepada Allah dan dia ingin memperbaiki dirinya dengan rasa senang gitu, Bu. Ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Kayak gitu. Jadi Rabb selesai ya, Bu, ya. Ketika Allah mengatakan Allah memelihara semuanya, maka kalimat selanjutnya yang dipelihara siapa? Alamin, seluruh alam. Alam itu bukan hanya manusia, ada jin, ada malaikat, yang gaib dan yang kelihatan, itu alam, Bu. Jin dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, jin juga. Setan juga dijaga oleh Allah, Bu. Tumbuh-tumbuhan dijaga oleh Allah. Rabb namanya. Kalau sesuatu tidak dijaga oleh Allah bakal mati, Bu. Contoh, kalau tumbuhan mati berarti penjagaan Allah selesai. Kita mati nih, Bu, penjagaan Allah selesai. Jadi
Ketika Allah mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan fasilitas dan sebagainya terhadap seluruh alam yang ada di dunia ini. Jadi jangan terlalu risau dengan rizki yang akan menghampiri hidup kita. Risaulah dengan akhlak kita. Risaulah dengan ibadah kita yang jauh dari Allah. Rizki mah ibu nggak usah dipusingin, nggak usah. Kita mah malah lebih banyak pusingin rizki daripada pusingin diri sendiri ke Allah. Nah, kemudian habis ini kita sampai jam 12:04 ya tadarus ya Bu. Kita sudahi aja sekarang. Sampai jam 12 aja ya, atau jam 12:04. Ini kan alhamdulillah Rabbil alamin. Saya nggak nyangka Bu satu ayat tuh satu kali pertemuan ya. Tapi saya bilang tadi, yang penting kok kokoh, nggak kopong, nggak kropos. Kita itu kokoh Bu, diterpa musibah, diterpa masalah. Kalau ilmu kita kokoh, itu kita akan tenang, nggak cepet keluh kesah, nggak cepet resah gelisah, nggak cepet bingung. Kalau orang yang kokoh ilmunya. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.